hadirin sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Sebab-sebab terjadinya berbagai fitnah, ujian dan bencana. Kalau di dalam kitab Tafsir Al-Jalalain, al-fitnatu asyaddu min al-qatl, fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Asyaddu min al-qatl dari sini ditafsirkan syirik kepada Allah. Ya memang perbuatan syirik itu luar biasa. Kita harus hati-hati karena apabila kita menyembah syirik, ada perbuatan di balik perbuatan Allah, itu berbahaya. Maka itu kita akan menjaga perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kemusyrikan. Namun juga syirik fitnah itu diartikan berbagai bencana, ujian. Kita kalau mengamati realita alam dunia pada saat ini, itu semua penuh dengan fitnah, kadang seseorang bisa dia bersikap sombong, sedangkan sombong ini kata Rasulullah, selain banyak Allah manusia itu tidak boleh menyandang sifat sombong. Apabila seseorang menyandang sifat sombong, sehingga saja kita diuji masyarakat sombong. Biasanya kita dunia sekarang istri wah dengan sombongnya, mungkin dia punya persenjataan yang tidak bisa ditandingi oleh manapun. Sombong sekali. Dengan kesombongan, bagaimanapun akan jatuh, akan jatuh. Penyebab kesombongan ini, penyebab terjadinya berbagai fitnah ataupun kacau balau. Yang pertama itu adalah disebabkan kezaliman. Kezaliman para penguasa. Kezaliman para penguasa. Jadi ketika penguasa itu, kalau kemarin kita lakukan dengan hadis Rasulullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada suatu hari, tidak ada naungan kecuali namanya. Yang pertama itu imam adil, imam penguasa adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gambaran kalau Pak Amin itu punya anak 4, yang 2 sudah berkeluarga, yang 2 masih sekolah, yang 1 masih belum sekolah. Jadi ibarat pemberian itu tidak boleh diberikan sama. Sedangkan harta orang tua masih belum diberikan. Kemudian untuk yang sudah berkeluarga nggak sama
keadilan bisa wujud dengan kejujuran. Dengan kejujuran. Insya Allah jujur, mereka akan bisa berbuat. Penguasa ini memang nggak punya, ya ada yang banyak duit, ada yang nggak punya duit. Tapi dengan kebijakannya itu, kalau satu negara itu bisa merasakan manfaatnya, bisa merasakan. Jujur, adil, tidak sombong. Tapi ketika sombong, merasa paling kuat di dunia ini, ya, akibatnya pada orang. Ya kita kayak kita amati sekarang ini antara Israel, Iran dan Amerika. Masya Allah, akibatnya kepada kita. Akibatnya kepada kita harus barang dengan transportasi, lambung, yang bahan makan juga ikut lambung. Biasanya tidak ada apa-apa, tidak ada huru-hara, tidak ada kekacauan, semua itu stabil. Bukan hanya kelompok yang menerima, orang keluh, orang sekarang ini akibat perang yang belum kunjung reda. Kami ini kena akibatnya. Belum lagi ini nanti kalau ada kenaikan harga, Masya Allah. Berarti bangsa Indonesia dengan sumber alam yang masih tersedia luas, negara untuk kemampuan rakyat Indonesia sebanyak-banyaknya. Apabila kita doakan dan doakan kita itu jujur, bisa adil. Karena kebijakan itu adalah bisa dirasakan semua rakyat bangsa Indonesia. Itu soalnya. Jadi kan kita tidak boleh berperang dengan penguasa yang mendatangkan zalim dan adil. Kita doakan juga. Kemudian kedua malahnya perbuatan keji, ya, perbuatan keji, munkar, maksiat. Kemudian para pedagangnya banyak mengurangi penerimaan, ya, keengganan untuk mengeluarkan zakat, sedangkan mereka sudah berkecukupan, ya, enggan mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, maraknya riba dan perzinahan. Riba dan perzinahan, tidak tahu apa hukum riba adalah haram. Riba adalah haram. Banyak saudara-saudara kita yang banyak walaupun tadi yang sadar betul bahwa rezeki dari si riba dimakan akan berakibat dengan kita sampaikan beberapa. Jadi 5 perkara akan muncul 5 perkara. Jadi apabila terjadi 5 perkara akan muncul 5 perkara. Jika riba telah dimakan, maka akan terjadi yang namanya bencana alam. Mungkin longsor, mungkin gempa, ya, dan sebagainya. Jadi kita kalau lihat wilayah-wilayah yang gempanya luar biasa dahsyat sekali, ini mungkin banyak makan riba, gempa, longsor, insya Allah. Kemudian jika para penguasa tidak adil, ini bisa berakibat kepada musim kemarau, hujan tidak akan turun. Kita banyak negara-negara ada belahan dunia ini, ya, kering merontam, tidak ada hujan turun dan sebagainya.
Kemudian jika perzinahan sudah merajalela, maka banyak terjadi kematian. Kita terkadang orang emosional, sehat, malam di mana-mana, malam orang meninggal. Ya, sore, pagi, sehat, malam berikutnya mati. Tidak tahu asal-usulnya. Mungkin kematian berbeda. Ada penyebabnya, mungkin ada wabah, ada COVID-19, ini mungkin disebabkan perzinahan yang terus merajalela di mana-mana. Kemudian apabila zakat tidak dipenuhi, ya, jadi kalau salah satu kehidupan manusia itu akan berbuat, tapi zakat tidak dikeluarkan, diberikan kepada yang mustahik, ini boleh jadi supaya kurang alternatifnya akan musnah nanti. Ya bayangannya bagus nanti. Kemudian kita hidup bukan hanya suatu negara itu, bukan hanya Muslim saja, ada non Islam. Di kitab ini disebut Ahlul Zimmi, Ahlul Zimmi yang dilindungi negara. Maka Ahlul Zimmi itu tidak boleh dianiaya. Kita hormati mereka sebagai manusia, ya. Karena umat Islam itu sangat menghargai yang namanya kemanusiaan. Apabila kafir Zimmi itu dianiaya atau bagaimana, usaha mereka akan terjadi di namanya perbuatan. Demikian banyak tadi terjadinya berbagai fitnah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.